Laga antara Everton vs Chelsea menjadi salah satu sajian spesial di pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024. Partai tersebut digelar di Goodison Park. Chelsea masih kesulitan menunjukkan performa konsisten sepanjang musim 2023-2024. Dalam 15 pertandingan Liga, The Blues baru mampu mencatat 5 kemenangan dan telah 6 kali kalah. Mereka pun kesulitan keluar dari papan tengah klasemen. Di sisi lain, Everton mulai bisa menunjukkan performa positif semenjak dijatuhi hukuman pengurangan 10 poin. Dalam 5 pertandingan Liga terakhirnya, The Toffees mampu meraih 3 kemenangan dan cuma sekali kalah. Berkat tren positif tersebut, mereka berhasil keluar dari zona degradasi. Chelsea kerap kesulitan meraih kemenangan ketika menghadapi Everton. Dalam 5 pertemuan terakhir, The Blues cuma berhasil meraih 2 kemenangan dan sekali dikalahkan Everton. Chelsea harus bekerja ekstra keras agar bisa membawa pulang 3 poin dari Goodison Park. Football 5 Star memprediksi Chelsea bakal kembali ke jalur kemenangan dan mengalahkan Everton dengan skor tipis, 1-0. Statistik kedua tim, Everton hanya menelan 1 kekalahan dalam 5 pertandingan Liga terakhirnya. Everton berhasil mencatat sepasang clean sheet dalam 2 pertandingan terakhirnya. Everton sebenarnya punya perolehan 6 kemenangan dalam 15 pertandingan Liga musim ini. Namun, mereka terpuruk di papan bawah klasemen karena terkena hukuman pengurangan 10 poin. Rekor kandang Everton di Liga musim ini, 2 menang, 1 imbang, 5 kalah. Chelsea hanya meraih 2 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Chelsea cuma mampu memetik 1 kemenangan dalam 5 kunjungan terakhirnya ke Goodison Park. Gawang Chelsea kebobolan 12 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya. Rekor tandang Chelsea di Liga musim ini, 3 menang, 1 imbang, 3 kalah. Chelsea juga diterpa kabar tak sedap terkait kepergian bintangnya yakni Armando Broja yang jadi buruan klub-klub dari Liga Italia. Dilaporkan oleh berbagai media ternama Italia, Armando Broja menjadi properti terpanas yang akan coba diboyong ke negara pizza. Tercatat, ada 3 klub yang memburu tanda tangan pemain berusia 22 tahun tersebut yakni Napoli, Torino, dan AC Milan. Dalam laporan yang ada, Napoli menjadi klub yang paling getol memboyongnya. Hal ini tak lepas dari kabar bakal hengkangnya Victor Osimhen ke Chelsea. Kabarnya, Napoli akan menawarkan paket pertukaran dengan meminta Chelsea menyertakan Broja dan uang tunai guna menebus Osimhen. Selain Napoli, ada pula Torino dan AC Milan yang ingin memperkuat lini serangnya. Pemain asal Albania itu dianggap cocok untuk mengisi pos lini serangnya. Broja sendiri sempat terpikir untuk angkat kaki, mengingat dirinya mulai jarang mendapat tempat bermain bersama klub yang membesarkan namanya tersebut. Hanya saja, Chelsea enggan melepasnya. Hal ini lantaran Mauricio Pochettino begitu menyanjung kualitas pemain yang pernah dipinjamkan ke Southampton itu. Bagi Pochettino, Broja bisa menjadi penyerang komplit di bawah arahannya dan bisa saja menjadi jelmaan Harry Kane bagi Chelsea. Tampaknya kepindahan Broja ke Liga Italia bisa saja tertutup rapat karena Chelsea dan Pochettino enggan melepasnya. Di samping itu, Broja masih terikat kontrak jangka panjang dengan Chelsea yakni hingga Juni tahun 2028 atau masih tersisa 4,5 tahun. Todd Boehly berpotensi hengkang dari Stamford Bridge efek dari Chelsea yang bisa terdegradasi dari Liga Inggris akibat kasus Financial Fair Play. Chelsea saat ini sedang tersandung kasus berat efek dari dugaan pelanggaran Financial Fair Play (FFP) saat era Roman Abramovich. Sekarang, penghuni London itu sedang dalam penyelidikan. Kalau mereka terbukti bersalah, pengurangan poin akan diberlakukan segera. Bahkan, bukan tidak mungkin The Blues berpotensi turun kasta ke divisi Championship musim depan menyusul Manchester City yang juga diduga melanggar aturan. Kondisi ini menggelitik pakar keuangan sepak bola,
Kieran Maguire, untuk mengomentari apa yang akan terjadi dengan Chelsea, termasuk nasib Todd Boehly. Saya pikir Anda harus memberi hukuman untuk pelanggaran tersebut, dan menurut hukum Inggris, kita memiliki yang disebut sebagai fail of incorporation yang berarti bahwa sebuah perusahaan terpisah dari pemiliknya, jelasnya kepada Football Insider. Oleh sebab itu, yang seharusnya disidang adalah Chelsea, bukan Roman Abramovich atau Todd Boehly. Jika Chelsea terbukti bersalah, maka pengurangan poin adalah sanksi yang tepat. Saya dapat memahami rasa frustrasi Boehly akan hal itu, tapi jika klub dapat dengan mudahnya menghindari hukuman dengan cara mengganti pemiliknya, maka kita akan melihat banyak klub yang akan bermain-main dengan aturan, dan kemudian menemukan orang yang mudah dikambing hitamkan, untuk membeli klub tersebut. Jadi, hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dari sekarang, dan pengurangan poin tampaknya menjadi satu-satunya hukuman yang tepat untuk situasi ini, tutup Kieran Maguire. Meski tidak mengatakan bahwa Todd Boehly akan hengkang, tapi sang jurnalis dan juga media Cut Offside menyiratkan potensi tersebut. Kieran Maguire menilai bahwa pihak yang harus disalahkan seharusnya adalah Chelsea sendiri, bukan Roman Abramovich atau Todd Boehly. Kasus Chelsea tersebut terjadi sebelum Boehly menjadi pengganti Abramovich. Artinya, founder dari Blue Echo tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Namun, Boehly pun bisa kecipratan dampaknya lantaran ia sudah terlanjur jor-joran untuk belanja banyak pemain mahal di bursa transfer sebelum ini. Cut Offside melaporkan bahwa Todd Boehly tetap akan menjalani pemeriksaan, dengan cara interview, terkait semua transfer yang ia lakukan dan sumber dananya. Artinya, ada dua hal yang menjadi potensi faktor bagi Boehly untuk meninggalkan Chelsea. Pertama, rasa tidak senangnya atas bisnis klub tersebut bersama Roman Abramovich, yang membuat mereka jadi tersandung kasus seperti ini. Kedua, Boehly pun diduga melanggar FFP lantaran ia sudah menghabiskan miliaran pound sterling untuk belanja pemain mahal dan sumber dana untuk transaksi itu akan dipertanyakan. Artinya, situasinya di kursi kepemilikan Chelsea sedang tidak tenang. Sebab, pihak Liga Inggris akan menyelidiki aktivitas transfer Chelsea dan Boehly yang sangat berbeda jauh dengan tim-tim Premier League lainnya. Hanya saja, semua ini masih sebatas dugaan. Kalau Chelsea memang tidak terbukti melakukan pelanggaran FFP di era Roman Abramovich, mereka akan terhindar dari deduksi poin. Namun kalau ternyata bersalah, maka The Blues berpotensi degradasi ke divisi Championship dan Todd Boehly mungkin akan memikirkan kembali kelanjutan investasinya di klub tersebut.